Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika? Hari ini, seperti biasa, saya Robbikal Muntaha Meliala, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Media Fundamental, kembali menjumpai Anda pada pokok bahasan baru di pertemuan 3 tentang Media and Digital Technologies. Di pertemuan ini, saya akan mengajak berdiskusi teman-teman semua untuk melihat aspek media digital yang sudah menyentuh berbagai kehidupan kita sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat terimplementasi di hampir setiap lini kehidupan. Pertama, ada yang namanya e-commerce, yaitu sistem jual beli yang terjadi di internet di mana setiap transaksinya rata-rata terjadi secara online. Contoh e-commerce itu sendiri adalah situs toko online atau marketplace yang biasa teman-teman mahasiswa juga gunakan saat membeli produk atau jasa, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Ada juga yang dinamakan dengan e-government. E-government ini adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan pemerintahan. Contoh dari e-government sendiri adalah ketika kita melihat ada website lowongan kerja milik Disnaker, sistem pajak online di djppajak.go.id, layanan imigrasi online, dan juga yang lain-lain. Kemudian aspek yang lain, implementasi dari teknologi informasi dan komunikasi ini juga ada yang dinamakan dengan e-learning. Kalau istilah e-learning, saya yakin bahwa teman-teman sudah begitu familiar ya. Apalagi ketika kita menghadapi masa pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, di mana sistem pelajaran semua dilakukan secara virtual atau dari jarak jauh sehingga kita menggunakan e-learning system, yaitu sistem pelajaran atau pembelajaran yang bisa diakses secara online. Ya, implementasinya bisa ada di berbagai ranah institusi pendidikan maupun yang formal maupun non formal. Contohnya kampus kita sendiri ada yang namanya adalah MyBest, ya, yaitu salah satu aplikasi learning system yang diaplikasikan oleh Universitas Bina Sarana Informatika. Kalau di Ruang Guru juga ada namanya e-learning system Ruang Guru, dan kalau di Universitas Indonesia biasanya ada namanya SIMAS gitu. Selanjutnya adalah e-school management system, yaitu bentuk perluasan dari e-learning. Jika e-learning hanya digunakan untuk sarana pembelajaran dan belajar mengajar saja, tapi e-school management system ini lebih luas aspek kegiatannya, bisa dilakukan untuk sarana komunikasi antara sesama guru, sesama dosen, sesama mahasiswa, kemudian dengan bagian-bagian departemen terkait. Contohnya untuk membuat surat keterangan riset yang bisa kamu lakukan pada students.bsi.ac.id, dan saya sebagai karyawan bsi.ac.id mengaksesnya di staff bsi.ac.id dengan username dan password tertentu, di mana di e-school management system itu sendiri terdapat beberapa surat-surat pengumuman terbaru tentang kebijakan universitas dan juga aplikasi kegiatan pekerjaan lainnya. Yang selanjutnya adalah e-health. E-health ini adalah penerapan TIK untuk menunjang kemudahan layanan kesehatan. Contoh e-health biasanya terdiri dari sarana konsultasi kita kepada dokter seperti Alo Dokter, Klik Dokter, layanan apotek online, dan lain-lain. Lalu ada dinamakan e-agriculture, yaitu teknologi informasi komunikasi yang bisa diaplikasikan untuk menunjang kegiatan pertanian. Contoh e-agriculture yaitu aplikasi Tani Hub Petani 5 Kilo yang diinisiasi oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia. Lalu ada juga e-banking. E-banking adalah sarana transaksi kita dalam melakukan kegiatan menabung, untuk menyimpan dana pihak ketiga, ataupun melakukan pembelian atau transfer kepada bank lain, yang saya yakin mahasiswa dan mahasiswi di sini juga sudah banyak yang menginstall di gawai atau di smartphone-nya ya, seperti e-banking BCA, Mandiri, BNI, BTN, dan lain-lain. Jadi kira-kira begitulah banyak
banyaknya aplikasi teknologi informasi komunikasi yang terkait dengan media digital yang sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang terdiri atas e-commerce, e-government, e-learning, e-school management system, dan juga e-health dan e-agriculture dan juga e-banking. Demikian yang saya ingin sampaikan pada pertemuan ini. Semoga ilmu bermanfaat. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.